Hai, bertemu lagi dengan video pembelajaran whiteboard animation. Pada video ini yang akan dibahas adalah rangkaian counter atau pencacah. Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian tentang register. Counter atau pencacah merupakan piranti yang terdiri dari gerbang logika, flip-flop, dan register yang dibangun dengan umpan balik sehingga dapat memiliki kemampuan baru, yaitu mencacah. Macam-macam rangkaian counter yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu pencacah riak atau pencacah tak sinkron, dengan kata lain asinkron counter. Selanjutnya yaitu pencacah sinkron atau sinkron counter. Selanjutnya yaitu pencacah putar lingkar atau ring shift counter, dan pencacah naik turun atau parallel up down counter. Ini merupakan jenis-jenis counter yang akan kita bahas pada video pembelajaran. Langsung saja kita pada rangkaian asinkron counter atau pencacah riak, dimana pencacah ini paling dasar dan paling sederhana. Ini merupakan rangkaian dari asinkron counter. Ini merupakan fungsi dari count yang telah dirangkai, yaitu keadaan high untuk mencacah dan keadaan low untuk berhenti, keadaan high kembali yaitu untuk melanjutkan pencacahan. Build sendiri ini bekerja pada mode aktif rendah, yaitu ketika low maka akan terjadi reset. Counter ini menggunakan counter JK flip-flop dengan mengandalkan keadaan toggle, keadaan di mana J dan K dalam keadaan high dan menghasilkan frekuensi 2 kali lebih kecil atau lebih rendah dari frekuensi masukan atau input. Nama asinkron counter ini karena pemindahan sinyal pendetak atau clock dilakukan secara serial terhadap masing-masing flip-flop. Ini merupakan ilustrasi dari bagaimana cara bekerja rangkaian counter, di mana clock memiliki sinyal seperti ini, sehingga pada key 0 akan membentuk sinyal seperti ini, dan key 0 akan menjadi clock dari flip-flop 1, dan key 1 menjadi clock dari flip-flop 2, sehingga dapat menghasilkan gambar seperti ini. Jika terlihat, ini merupakan fungsi bilangan biner 000, 101, dan begitu seterusnya. Jika kita urutkan dari output yang pertama, maka terlihat ini seperti fungsi bilangan biner. Jika kita lihat pada artinya, maka kita akan mendapatkan yaitu bilangan biner dengan konversi bilangan desimal mulai dari 0 sampai 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian kembali kepada 0, 0, 0. Dan ilustrasi ini dimana ketika kita memberi count low, sistem pencacahan akan berhenti, dan ketika kita beri high kembali pada count, maka pada clock selanjutnya akan mencacah kembali.
Count akan menentukan pencacah berhenti dan mulai bergantung kondisi high atau low, dan clear memiliki fungsi yang digunakan untuk melakukan reset, sehingga pencacahan dapat mulai dari awal, mulai dari 0000. Ini merupakan contoh dari ilustrasi ketika count low dan clear high atau clear low. Itulah penjelasan dari asynchronous counter. Selanjutnya yaitu counter down up atau pencacah turun naik. Kita tahu pencacahan naik atau counter up. Pencacahan dimulai dari 000, 0001, 0010, dan untuk pencacahan turun atau counter down dimulai dari 111, 1110, dan seterusnya sampai biner paling kecil. Dan perbedaan antara keduanya adalah pembalik atau inverse, di mana input C dan K diberi high dan sama-sama menggunakan fungsi toggle. Pada CK flip-flop dengan rangkaian seperti ini. Untuk input flip-flop, CK menggunakan inverse Q untuk counter up. Dan input flip-flop clock menggunakan Q untuk counter down, sehingga akan menghasilkan gambar rangkaian seperti ini. Dan ini merupakan ilustrasi dari diagram waktu pada counter up maupun counter down, dimana dari 0000 ataupun dari 1111. Dan untuk keluaran tetap sama menggunakan keluaran key, dimana sinyal reset menggunakan clear dan sinyal set menggunakan preset untuk counter up. Langsung saja kita akan simulasikan counter menggunakan simulasi dengan Proteus. Ini terdapat dua counter, yaitu counter up dan counter down. Terlihat seperti ini. Ini merupakan simulasinya. Kita menggunakan clock. Ini akan bekerja secara otomatis. Kita akan lihat bagaimana gelombangnya. Ini merupakan kondisi awal, dimana mulai pencacahan 0, 1, 2, 2 desimal, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya untuk counter up. Dan terlihat pada counter down pun sama, mulai dari 11, 000. Agar lebih jelasnya kita menggunakan logic analyzer. Kita capture untuk logic analyzer. Sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Dimana yang kuning merupakan counter down dan yang putih merupakan counter up. Ini merupakan counter down, dimana dimulai dari high, kemudian low, dan untuk counter down dimulai dari low 0000. Ini merupakan kebalikan karena menggunakan nilai key yang berbeda, hanya pembalik atau inverse. Intinya, mau counter up maupun counter down, jika menggunakan asynkron, ini hanya memanfaatkan bagaimana menempatkan outputnya. Ketika key merupakan counter up dan ketika key absen, maka akan terjadi counter down. Itulah pencacah asinkron.
Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah pencacah sinkron atau synchronous counter, di mana memiliki persamaan prinsip kerja terhadap pencacah tak sinkron. Dan memiliki perbedaan hanya pada kecepatan, karena waktu pensaklaran yang disebabkan oleh waktu tunda dalam propagasi. Terlihat pada gambar seperti ini. Ini merupakan gambar dari pencacah sinkron atau synchronous counter. Di mana waktu tunggu propagasi terjadi pada setiap unsur jika flip-flop membentuk rangkaian counter, sehingga counter asinkron lebih lambat daripada counter sinkron dengan sinyal yang dirangkai secara paralel. Karena tidak memiliki waktu tunggu propagasi, setiap flip-flop mendapatkan nilai clock yang sama. Dan untuk hasil pencacahan juga sama dengan counter asinkron. Untuk lebih jelasnya, mari kita simulasikan counter sinkron dengan menggunakan software Proteus. Ini merupakan rangkaian dari counter sinkron di mana nilai clock akan dirangkai secara paralel dan akan dihubungkan masing-masing flip-flop menggunakan gerbang N. Mari kita coba. Kondisi awal yaitu seperti ini. 1. Ini merupakan kondisi dari simulasi. Di mana sistem pencacahan akan tetap sama. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat pada logic analyzer. VSM logic analyzer, kita capture. Ya, terlihat pada output akan membentuk hasil seperti ini. Ini merupakan hasil output dari logic analyzer yang dihasilkan pada rangkaian. Untuk asinkron, rangkaian jika flip-flop nilai clocknya didapatkan dari jika flip-flop sebelumnya. Sedangkan untuk rangkaian sinkron, nilai clock diparalel, yang artinya masing-masing flip-flop mendapatkan sumber yang sama. Itulah tadi penjelasan dari asinkron dan sinkron counter. Thanks for watching. Hai, bertemu lagi dengan video dengan menggunakan whiteboard animation. Beberapa counter yang akan dibahas kali ini adalah counter up down atau pencacah naik turun. Dalam hal ini menggunakan parallel up down counter.
Apakah dapat digabung penjajah naik dan penjajah turun dalam satu rangkaian? Tentu saja dapat. Dengan menambahkan beberapa gerbang logika, kedua jenis penjajah dapat disatukan, yang berarti terpadu atau dalam pemakaian lebih praktis. Counter up dan counter down memiliki rangkaian seperti ini. Dengan memanfaatkan key sebagai output dan key aksen sebagai output. Cara menggabungkan kedua counter ini dengan cara menggunakan kombinasi gerbang logika untuk menggabungkannya. Yang paling sederhana yaitu menggunakan gerbang AND atau AND gate dan gerbang OR atau OR gate. Dan berikut ini merupakan rangkaian dari counter up down dan penggabungan antara gerbang AND dan gerbang OR. Terdapat dua inputan yaitu inputan counter up dan inputan counter down. Prinsip kerja atau mode operasi. Berikut ini merupakan ilustrasi dari counter up, di mana ketika counter up diberi high dan counter down diberi low, dan gerbang N yang aktif adalah N yang bagian high atau yang atas, sehingga JK mendapatkan sinyal dari key dan menghasilkan counter up. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang counter down dengan gambar rangkaian seperti ini, dan counter up kita beri low dan counter down kita beri high, sehingga N yang aktif adalah yang bawah, sehingga JK mendapatkan sinyal dari key inverse dan diteruskan kepada output dan menghasilkan counter down. Itulah penjelasan dari counter up dan counter down, di mana prinsip dasarnya menggunakan dua buah gerbang AND dan OR untuk memilih antara key atau key aksen. Selanjutnya yaitu ring counter atau ring shift counter, yang berarti penjajah putar atau lingkar. Pada penjajah lingkar ini tidak menjajah bilangan biner. Dengan kata lain, rangkaian ini bekerja hanya memiliki satu keluaran key yang aktif secara bergantian dan terus menerus, dengan keluarannya bergeser terus menerus dari flip-flop yang pertama sampai flip-flop yang terakhir setelah selesai mulai lagi dari awal. Di mana penjajah putar atau lingkar ini menggunakan rangkaian dasar menggunakan D flip-flop. Berikut ini merupakan contoh rangkaian dari rangkaian counter. Flip-flop yang pertama harus aktif agar bisa melakukan ring atau melakukan putaran, di mana fungsinya yaitu keluaran akan menyala dari key 0 sampai key N dan dilanjut lagi tanpa berhenti dan mengalami reset. Dan berikut ini merupakan IC TTL 74164 yang digunakan sebagai ring counter dengan menambahkan feedback. Ini merupakan ilustrasi diagram waktu dari rangkaian counter yang dihasilkan. Dan ini merupakan tabel kebenaran pada rangkaian counter yang dihasilkan, di mana pada clock pertama nilainya high pada key 0, dan clock yang kedua high pada key 1, clock yang ketiga high pada key 2, clock yang keempat high pada key 3, dan ini melakukan umpan balik kembali sehingga pada clock yang kelima high pada key 0. Dan hal ini terjadi terus menerus, di mana nilai high bergeser dari key 0 sampai key N dan diumpan balik dan dikembalikan lagi kepada key 0. Agar lebih jelasnya mari kita simulasikan dengan menggunakan software Proteus. Berikut ini merupakan rangkaiannya, di mana kita memiliki 4 outputan yaitu key 0, key 1, key 2, dan key 3. Pada flip-flop yang pertama ini harus aktif sehingga kita menggunakan saklar di sini untuk mengacunya. Dan ini merupakan keadaan awal ketika 000. Dan kita menggunakan saklar untuk memacunya. Terlihat bahwa output akan mulai bergerak dari key 0, key 1, key 2, dan key 3. Kembali lagi menuju key 0, key 1, key 2, dan key 3. Dan dari flip-flop yang ketiga diumpan balikkan kembali pada flip-flop yang pertama. Dan selanjutnya yaitu simulasi akan dilakukan dengan inputan 2 kali atau nilai high 2 kali clock, yang berarti output akan menghasilkan nilai 11 atau high, dan ini bergeser terus menerus.
Dan simulasi ini merupakan simulasi yang dengan inputan 3 data. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat dengan logic analyzer. Ini reset, untuk kita reset. Nilai high akan bergeser. Dan kita lihat analisa diagram waktunya menggunakan logic analyzer. Dimana terlihat nilai high bergeser mulai dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Mulai dari Q0, Q1, Q2, Q3, ini bergeser terus dan mengalami bergeser dan mengalami umpan balik, bergeser dan mengalami umpan balik. Ini terjadi terus menerus hingga nilai reset ditekan dan tidak akan berhenti. Ini merupakan shift counter. Counter selanjutnya yaitu yang hampir sama dengan shift counter, yaitu Johnson counter atau Johnson shift counter. Dalam arti bahasa yaitu pencacah Johnson, atau sering disebut twist ring counter, di mana pencacah akan bergeser seperti pencacah putar dan kemudian direset. Tetapi sinyal aktifnya tidak hanya satu sinyal dan tidak berurutan seperti bilangan biner. Johnson sendiri dirangkai dan dirancang dengan D flip-flop dengan seperti ini, dan berikut ini merupakan ilustrasi dari rangkaian ring Johnson. Di mana Q0 atau flip-flop pertama menyala sampai Qn atau flip-flop yang terakhir, dan kemudian di reset. Flip-flop Q0 akan high dan diumpankan ke Q1, dan diumpankan ke Q2, dan diumpankan ke Q3. Tetapi Q0 tetap high sampai Q3 high, kemudian rangkaian akan mengalami reset. Berikut ini merupakan tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Di mana data yang bergeser sampai dengan flip-flop yang terakhir, kemudian data akan diumpan balikkan atau di feedback kembali ke sinyal kendali reset. Nah, ilustrasi seperti ini dengan menggunakan MR atau feedback, di mana feedbacknya kembali pada MR, di mana MR sendiri merupakan master reset. Itu tadi merupakan penjelasan dari Johnson counter. Ini merupakan simulasi dari Johnson counter agar lebih dimana keluarnya diberi gerbang not dari flip-flop 3 menuju flip-flop 0. Kita simulasikan seperti ini, dan ini merupakan simulasinya, dimana Q0 akan bergerak pada Q3 dan bergerak terus. Dan kita ganti frekuensinya untuk melakukan analisa dengan diagram waktu menggunakan logic analyzer.
kita capture. Sehingga kita dapatkan output seperti ini, dan terlihat bahwa output akan membentuk pergeseran seperti ini. Dimana key akan high bergeser, kemudian melakukan reset pada satu clock, dan kemudian melakukan high kembali. Hal ini terjadi terus menerus. Pilihan merupakan penjelasan dari counter up down, ping counter, dan Johnson counter, di mana setiap counter memiliki fungsi masing-masing. Thanks for watching. Hai, bertemu lagi dengan video pembelajaran menggunakan whiteboard animation. Pada materi video ini, yang akan dijelaskan adalah counter. Yang akan dijabarkan adalah counter universal atau universal counter, di mana IC universal ini bersifat reversible, dapat digunakan untuk bolak-balik, yang berarti counter up maupun counter down. Dengan gambar IC seperti ini, dan IC 74192 lah yang digunakan. Dengan gambar rangkaian seperti ini, gambar rangkaian yang cukup rumit. Ini merupakan blok diagram dari counter up, dan ini merupakan counter down, dimana ketika counter up, nilai up yang diberi high dan down diberi clock, sedangkan untuk counter down, nilai down diberi high dan clock diberi pada up, seperti ini. Dan berikut ini merupakan contoh aplikasi dari counter up maupun counter down. Dan ini merupakan rangkaian counter up down dengan menggunakan IC 74192. Dalam hal ini kita menggunakan 7 segmen dengan IC decoder 7448. Dengan 2 digit desimal menggunakan 7 segmen. Dan ini merupakan contoh rangkaian counter up down dengan 2 digit desimal menggunakan 7 segmen. Tetap menggunakan IC 74192. Untuk lebih jelas dalam pemakaiannya, mari kita simulasikan counter up down universal ini menggunakan software simulasi. Ini merupakan rangkaian counter up down dengan 1 digit desimal, dimana ketika high atau ketika 1 melakukan counter down dan ketika 0 melakukan counter up. Ini merupakan manipulasi dari sinyal inputan, dimana kita menggunakan NAND dan NOT, dimana ketika 0 up melakukan count atau melakukan pencacahan dan down tetap high. Kemudian di decoder dan kemudian menghasilkan gambar seperti ini. Dimana decoder menggunakan 7448, dan ini merupakan fungsi counter up. Jadi dengan IC 74192 kita dapat melakukan counter up maupun counter down. Dan kita dapat memanipulasi inputan dari up maupun down. Sehingga menghasilkan counter down seperti ini. Ini merupakan simulasi dari counter down.
di mana nilai down yang diberi clock dan up diberi high. Itu tadi merupakan penjelasan dari satu digit desimal counter down maupun counter up menggunakan IC 74192. Di mana PL kita beri VCC dan MR kita beri ground. Dan simulasi selanjutnya adalah simulasi dengan 2 digit rangkaian. Kita tetap menggunakan manipulasi seperti ini dan menggunakan decoder 7448, yaitu biner ke desimal telepon segmen. Dimana ketika IC pertama telah melakukan penjajahan hingga 9 dan bereset kembali ke 0, maka akan dilakukan pengempanan pada IC yang kedua atau 74192 yang kedua. Ini merupakan contoh counter up. Jadi, ketika telah selesai melakukan 9, pengcounteran diumpankan menggunakan TCU atau TCD yang dihubungkan dengan up maupun down. Sehingga terjadi pencacahan pada IC yang kedua yang diperoleh dari TCU maupun TCD pada IC yang pertama. Dan ini dapat digunakan dengan 3 digit maupun seterusnya dengan memanfaatkan TCU dan TCD yang diinputkan pada up maupun down input dari IC 74192. Itulah tadi penjelasan dari counter up dan counter down universal dengan menggunakan IC 74192, di mana penjajahan dilakukan secara biner ketika 9 dan kembali ke 0. Thanks for watching.